Nah, anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier. Sebagaimana yang tertulis di dalam buku paket di halaman 78 bahwa fungsi objektif atau fungsi sasaran adalah suatu fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya, minimum atau maksimum. Jadi optimum ini ada dua nilai, yang paling kecil dan yang paling besar, atau minimum atau maksimum. Nah, dari fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linier. Nah, sebenarnya ada dua cara yang digunakan untuk menentukan nilai optimum, yaitu dengan menggunakan uji titik pojok atau titik ekstrim, dan yang kedua adalah menggunakan garis selidik. Yang akan kita bahas adalah menggunakan uji titik pojok atau titik ekstrim. Nah, dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok atau titik ekstrim, ada beberapa langkah yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah tentukan dulu daerah penyelesaiannya, lalu tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Kita tentukan masing-masing koordinat dari titik pojok tersebut, lalu substitusi setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Nah, dari nilai C inilah nanti akan kita ketahui nilai minimum dan maksimumnya. Nah, anak-anak, untuk soal pertama ini, ya, di sini diminta kalian untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian berikut dengan fungsi objektifnya. Jadi daerah penyelesaiannya ini adalah yang di raster atau diarsir, sedangkan fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya adalah fx, y sama dengan 40x plus 55y. Nah, metode yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya adalah menggunakan uji titik pojok, ya. Jadi kita namai dulu titik-titik pojoknya untuk lebih memudahkan. Misalkan di sini titiknya adalah titik A, ya. Kemudian ini adalah titik B, dan di sini ada titik C, ya. Nah, kemudian kita tentukan koordinat-koordinatnya. Titik A koordinatnya adalah 0,0, ya. Sedangkan titik B koordinatnya adalah 4,0 dan titik C koordinatnya adalah 0,4. Nah, masing-masing koordinat titik inilah yang kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, kita mulai dari titik A terlebih dahulu. A koordinatnya adalah 0,0. Lalu kita substitusikan ke fungsi objektif fx, y sama dengan 40x plus 55y. Jadi x-nya 0, y-nya 0. Maka 40 kali 0 tambah 55 kali 0, maka sama dengan 0. Nah, untuk titik B koordinatnya 4,0, maka kita substitusikan ke fungsi objektifnya 40 kali 4 tambah 55 kali 0, maka sama dengan 160. Sedangkan titik C kita punya 0,4. Kita masukkan ke fungsi objektifnya, maka sama dengan 40 kali 0 ditambah 55 kali 4. Hasilnya adalah 220. Nah, dari ketiga titik ini sudah kita dapatkan penyelesaiannya. Jadi di sini 0 sebagai nilai minimum dan 220-nya adalah nilai maksimumnya. Bisa kita tuliskan kesimpulannya. Jadi nilai maksimumnya adalah 220 dan nilai minimumnya adalah 0. Nah,
Di soal yang kedua ini ada sebuah daerah penyelesaian di mana daerah himpunan penyelesaiannya ini adalah diarsir dengan warna pink, dibatasi oleh garis Y, garis berwarna merah, garis berwarna biru, dan oleh sumbu X, sehingga didapat titik-titik pojoknya. Misalkan kita namai di sini titik pojoknya adalah A, dan di sini titik pojoknya B, di sini titik pojoknya adalah C. Ya, titik A, titik pojoknya memiliki koordinat 0,9. Sedangkan untuk titik C koordinatnya adalah 8,0. Bagaimana dengan koordinat titik B? Maka kita tentukan dulu berapakah koordinat titik B ini terlebih dahulu. Ingat bahwa koordinat titik B ini adalah titik potong dari garis berwarna merah dan garis berwarna biru. Misalkan di sini kita namai ini adalah garis L yang berwarna merah, sedangkan yang berwarna biru kita namakan garis M. Terlebih dahulu kita cari persamaan garis L dan persamaan garis M. Nah, perlu diingat bahwa apabila ada sebuah garis, misalkan di sini garis P memotong sumbu Y di titik A, memotong sumbu X di titik B, maka persamaan garis P adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Sekali lagi, titik potong dengan sumbu Y pasangkan dengan X, titik potong dengan sumbu X pasangkan dengan Y, sehingga menjadi persamaannya AX plus BY sama dengan AB. Jadi, untuk garis L di sini kita cari dulu persamaannya. Garis L memiliki persamaan 9X ditambah 3Y. 9X ditambah 3Y sama dengan 9 kali 3. Karena di sini sama-sama memiliki angka yang habis dibagi oleh 3, maka kita sederhanakan, ya, kita bagi 3 semuanya, maka di sini hasilnya adalah 3x, sedangkan di sini y, dan yang di sini hasilnya adalah 9. Nah, berikutnya kita cari untuk garis M, persamaan dari garis M. Garis M ini adalah garis yang berwarna biru, memotong sumbu Y di titik 4 dan memotong sumbu X di titik 8, maka menjadi 4X plus 8Y persamaannya. 4X plus 8Y sama dengan 4 kali 8. Nah, semuanya di sini angka-angkanya bisa dibagi dengan 4. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kemudian dua persamaan ini kita eliminasi, ya. Jadi 3X plus Y sama dengan 9 dan X plus 2Y sama dengan 8. Kita tentukan nilai X dan Y yang merupakan sama-sama penyelesaian dari kedua persamaan ini, ya. Nah, kita samakan dulu koefisiennya. Di sini yang lebih mudah kita samakan koefisien dari Y dulu, ya. Jadi sistem yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPLDV ini atau sistem persamaan linear dua variabel akan kita gunakan metode gabungan, menggabungkan antara metode substitusi dan eliminasi. Kita kalikan 2 dulu semuanya, menjadi 6X plus 2Y sama dengan 18. Yang di sini tetap X plus 2Y sama dengan 8, ya. Sama-sama positif, kita kurangi, ya. 18 kurangi 8 10, 2Y kurangi 2Y 0, 6X dikurangi X
5x, maka x sama dengan 5 kali berapa yang hasilnya 10, x sama dengan 2. Setelah kita ketahui nilai x-nya, kita tentukan nilai y-nya. Ambil salah satu persamaan. Di sini kita pilih 3x plus y sama dengan 9 karena y-nya sudah tidak ada koefisien lebih dari 1 ya, bisa kita tentukan langsung nilai y-nya. X-nya kita ganti dengan 2. Maka di sini 3 kali 2 6. 6 tambah berapa? Hasilnya 9. Maka hasilnya adalah 3 ya. Jadi di sini untuk koordinat titik B adalah 2,3. Tuliskan dulu nilai X, baru tuliskan nilai Y. Maka berikutnya adalah kita masukkan nilai dari masing-masing titik ini ke fungsi objektifnya ya. Jadi tadi yang pertama untuk titik A. Titik A tadi koordinatnya adalah 0,9. Sedangkan saya tulis ulang ya, titik B 2,3 dan titik C koordinatnya adalah 8,0. Adapun fungsi objektifnya adalah 8x plus 7y. Jadi fungsi objektifnya adalah 8x plus 7y. Nah, bisa kita selesaikan langsung. Untuk titik A, maka F 0,9. 8 kali 0 ditambah 7 kali 9 sama dengan 63. Untuk titik B, F 2,3 di 8 kali 2 ditambah 7 kali 3. 8 kali 2 16, 7 kali 3 21, hasilnya 37. Untuk titik C, F 8,0. 8 kali 8 tambah 7 kali 0, hasilnya adalah 64. Jadi di sini 37 ini adalah nilai minimumnya dan 64 adalah nilai maksimumnya. Nah, dapat kita tulis kesimpulannya. Jadi nilai minimumnya adalah 37 dan nilai maksimumnya adalah 64.